dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan baca 2 ayat terakhir dari pasal yang kedua, yaitu ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Ya. Bagian firman hari ini masih berhubungan dengan apa yang bagian-bagian yang telah saya bagikan pada minggu lalu, tentang bagaimana kita hidup sampai pada hari-hari akhir, sampai pada waktu kedatangan Kristus yang sungguh tidak lama lagi. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Ya, mari kita lihat sama-sama di setiap Alkitab kita masing-masing. Juga yang menggunakan handphone bisa melihat handphonenya. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Kita akan baca secara bersama-sama dengan perikop anak-anak Allah. Kita start dari ayat yang ke-28. 23. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Puji Tuhan, firman hari ini masih ada hubungan erat dengan satu bagian yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tema kita hari ini adalah tinggallah tetap di dalam Yesus Kristus hingga akhir kehidupan. Tinggallah tetap di dalam Yesus Kristus hingga akhir hidup. Ada 2-3 alasan penting ketika Rasul Yohanes menulis bagian ini, dan kepada anak-anak dia menyebut para penerima, para pembaca dari surat ini sebagai anak-anak Allah. Dia menekankan betapa penting setiap orang harus tinggal di dalam Kristus. Setiap orang yang sudah percaya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pastikan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ini, anak-anak Allah. Tapi hari ini saya berbicara tentang betapa penting kita tinggal di dalam Yesus hingga akhir kehidupan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki yang namanya garis start, tapi setiap orang juga pasti mengalami yang namanya garis akhir dalam hidup. Garis start itu adalah saat dimana ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi garis akhir, Paulus menulisnya garis akhir itu adalah saat kematian kita. Dan Paulus ketika dia menulis kepada Timotius sebagai seorang anak binaannya, dia memberikan gambaran tentang bagaimana seorang mengikuti pertandingan. Dan Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku pelihara iman. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu setiap orang paham bahwa pada waktu kita menjadi orang percaya, kita sedang memulai satu perjalanan. Pada waktu saudara dan saya kita menjadi orang yang percaya, kita sedang ada pada suatu dimensi yang berbeda dari orang-orang lain. Saya selalu menyampaikan kepada jemaat bahwa kita selalu ada pada waktu kita menjadi orang percaya, kita sedang masuk dalam dimensi yang kekal. Nah, karena itu setiap orang mesti melihat dirinya dengan cara pandang yang berbeda. Kita memasuki dimensi yang berbeda. Kita memasuki dimensi yang kekal. Kita memasuki dimensi yang tidak fana, dimensi yang bukan biasa-biasa, tapi dimensi yang ada dalam rencana Allah, dimensi Allah, dimensi yang kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 bagian yang mendasari tema yang saya berikan kepada kita hari ini. Tinggallah tetap di dalam Yesus Kristus hingga akhir hidup. Nah, mengapa kita harus tinggal tetap di dalam Yesus hingga akhir kehidupan?
Setiap kita punya garis start, tapi kita juga punya garis akhir. Dan garis start itu harus terpelihara. Saat kita menjadi orang percaya, kita harus terpelihara, kita harus tetap tinggal teguh di dalam Yesus sampai akhir kehidupan. Ada 3 alasan penting. Yang pertama, kita lihat ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ada satu dimensi, ada satu gaya, ada satu nilai, ada satu prinsip kehidupan, ada satu pola hidup yang berbeda yang ditemukan dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Nah, saudara perhatikan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Hal yang pertama, apa pentingnya kita tetap tinggal di dalam Yesus hingga akhir kehidupan? Hal yang pertama adalah karena kita ini adalah orang-orang yang lahir daripadanya. Ada alasan. Ayat ini berkata setiap orang yang lahir daripadanya selalu berbuat kebenaran. Setiap kali kalau khotbah itu berhubungan dengan dosa, setiap kali kalau khotbah berhubungan dengan kekudusan, seringkali banyak orang menentang. Orang berpikir bahwa kekudusan dan kesucian itu hal yang sukar dan sulit. Tapi coba kita perhatikan secara seksama bagian ini. Sebetulnya kekudusan dan kesucian itu adalah dimensi kehidupan orang-orang yang lahir dari Allah. Amin. Kekudusan dan kebenaran hidup itu bukan hal yang sulit bagi orang percaya. Tapi itu hal yang merupakan bagian dimensi hidupnya, pergerakan hidupnya. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan. Kalau kita meminta orang taat setia kepada firman, seringkali orang berpikir itu berat, itu hal yang sukar. Saya akan memberitahu kepada jemaat mengapa seringkali orang mengalami kesulitan kalau kita berbicara tentang kekudusan dan kesucian serta kebenaran hidup. Saudara perhatikan, ada perbedaan di sini. Orang yang lahir dari Allah, dia pasti melakukan kebenaran. Itu artinya kalau ada orang yang sulit hidup dalam kebenaran, ada orang yang sulit hidup dalam kekudusan, ada tanda tanya besar. Ada pertanyaan besar. Kok orang Kristen tapi sulit hidup dalam kekudusan? Kok orang percaya tapi sulit hidup dalam kesucian? Mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya masih sulit hidup dalam kebenaran firman? Ini ada perbedaan di sini. Mari kita camkan baik-baik. Ayat 29. Kita baca sama-sama 2-3. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi bukan menjadi hal yang mustahil bagi kita untuk melakukan kebenaran, katakan amin. Karena kita lahir dari Allah yang benar. Jadi mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Kristus? Karena kita ini lahir daripadanya. Amin. Komennya kecil. Karena kita lahir daripadanya. Setiap orang yang lahir dari Allah hidup dalam kebenaran atau hidup sesuai. Amin. Amin. Jadi pastikan kita ini tinggal di dalam Allah, tetap hidup dalam kebenaran karena kita memang lahir daripadanya. Inilah salah satu alasan mengapa saya selalu berkata bahwa manusia itu mengalami 2 kelahiran. Yang pertama, semua kita pernah lahir sebagai makhluk jasmani, makhluk berjasmani, makhluk hidup sebagai manusia melalui hasil perkawinan daripada ayah dan ibu kita. Maka kita ada sebagaimana kita ada sebagai manusia karena kita berasal dari ayah dan ibu kita. Tapi ada proses yang lain yang tidak dialami oleh banyak orang. Itu hanya dialami
oleh orang-orang tertentu yang bernama lahir dari Allah. Haleluya. Yesus berkata kepada Nikodemus, jangan kau heran jika aku berkata kepadamu kau harus lahir kembali. Kau harus lahir kembali. Angin bertiup kemana ia pergi, engkau dengar bunyinya, engkau lihat gerakan-gerakan, reaksi dari sebuah angin yang bertiup, tapi kau tidak tahu kemana dia pergi dan dari mana dia berasal. Seperti itulah jalan hidup orang-orang yang lahir dari Allah. Mereka kelihatan orang biasa-biasa saja. Mereka kelihatan orang yang kita dapat berkomunikasi dengan mereka, ekonomi mereka mungkin hal biasa-biasa, status sosial mereka biasa-biasa saja. Tapi dimensi hidup mereka berbeda, karena mereka mengalami proses yang lain. Jadi camkan baik-baik. Semua orang mengalami kelahiran pertama yang berasal dari ayah dan ibu kita. Kita lahir sebagai manusia dari benih ayah dan ibu kita. Tapi proses yang dimaksudkan di sini lahir dari Allah itu adalah proses kelahiran yang disebabkan oleh benih ilahi, oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang yang percaya. Haleluya. Dikala itulah kita mengalami dimensi yang berbeda. Dikala itulah jalan hidup kita berbeda dengan banyak orang. Arah hidup kita berbeda. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah, arah hidupnya adalah surga. Setiap orang yang lahir dari Allah, tujuan hidupnya adalah surga. Katakan amin. Amin. Dimensi hidupnya mengarah ke sana. Pergerakan hidupnya mengarah ke sana. Jalan pikirannya mengarah ke sana. Sasaran hidupnya, pola hidupnya, semuanya merupakan proses untuk membawa dia kepada kekekalan. Dan ayat ini berkata, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Yesus Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu, oh ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Yesus. Pastikan setiap kita hidup dan melakukan kebenaran. Amin. Karena kita lahir daripada. Haleluya. Kita akan lihat satu ayat. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 18 hingga ayat 21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah saudara, ada perbedaan. Ada perbedaan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Di ayat yang lain itu ada penekanan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini perlu setiap orang mengerti. Orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Mengapa? Karena di dalamnya ada benih ilahi. Benih ilahi itu benih yang kekal. Dan dia tidak ada lagi di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya di ayat yang lain dijelaskan, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya bahwa setiap orang yang tidak pernah mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus, itu pasti dia berada di bawah kuasa si jahat. Itu pertama. Yang kedua, ini berarti bahwa saudara dengan saya itu adalah kita ini adalah orang-orang yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang di seluruh dunia.
Saya perhatikan ini. Kita merupakan satu kelompok orang-orang yang sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, dan tidak ada lagi, dan tidak hidup di bawah kuasa dosa lagi. Itu sebabnya seringkali saya berkata bahwa jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa itu berbeda. Ya kan? Hidup dalam dosa itu mereka yang dikuasai, belum mengalami kelahiran baru, tapi jatuh dalam dosa mereka yang sudah mengalami kelahiran baru, namun karena belum mematikan keinginan daging, sehingga mudah untuk suatu ketika dia mengalami kejatuhan. Nah, tapi ayat di bagian ini pasal 2 di bagian yang menjadi pokok renungan kita hari ini, kita itu berasal lahir dari Allah, maka sebetulnya kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Katakan pada samping kiri kanan, dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup. Karena dosa itu hanya berkuasa dalam diri seseorang. Perhatikan, dosa itu hanya bisa berkuasa dalam diri seseorang yang belum pernah mengalami kelahiran baru. Halo? Amin. Itu penting. Camkan ini baik-baik. Dosa itu hanya berkuasa dalam diri seseorang yang belum pernah mengalami kelahiran baru dalam Yesus. Mereka yang mengalami kelahiran baru dalam Yesus sudah dibebaskan. Apakah mereka mungkin masih jatuh? Mungkin mereka masih jatuh. Kalau dia tidak waspada, kalau dia tidak berhati-hati, kalau dia tidak salibkan keinginan dagingnya. Haleluya. Ini dimensi yang berbeda. Nah, saudara terkasih, jangan sampai kita dibohongi dengan seringkali kita dibohongi dengan kalimat ini. Kan kita masih manusia. Sejak kapan aku jadi makhluk yang lain? Jadi kalau kita masih jadi manusia, sampai kapan kita akan berubah jadi makhluk yang lain? Ini kan keliru. Saudara camkan baik-baik. Kan saya masih manusia, lalu kau mau jadi makhluk seperti apa? Karena kita sejak semula diciptakan sebagai manusia. Dan camkan, hakikat manusia bukan makhluk bukan memiliki nilai yang rendah. Standar manusia itu standar Allah. Halo? Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Imago Dei. Dalam bahasa asli sebenarnya tidak ada gambar dan rupa, karena gambar sama dengan rupa. Itu dua kata yang sebetulnya sama saja pengertiannya. Gambar Allah, keberadaan Allah. Dan keberadaan Allah ini saya sudah jelaskan berkali-kali kepada jemaat. Allah itu memiliki kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Nah, gambar inilah yang Tuhan impartasikan dalam hidup kita sebagai manusia. Karena itu kita tidak memiliki sesuatu yang rendah. Allah menciptakan, bahkan Ayub berdoa seperti ini. Siapakah manusia itu? Sehingga Engkau menciptakan dia hampir sama dengan Engkau. Halo? Memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak yang juga ada di dalam Allah. Karena itu Paulus menulis kepada jemaat, dia berkata, hendaklah pikiran Kristus diam dengan segala kemuliaan, kebenaran dalam kamu. Hendaklah kamu berpikir seperti Kristus, punya perasaan seperti Kristus yang ada di dalam Yesus. Jadi seluruh kepenuhan Kristus sebenarnya ada di dalam diri setiap orang percaya. Pertanyaannya, apakah Kristus dikuasai dosa, jatuh dalam dosa? Tidak. Pada waktu kita mengalami kelepasan, sebenarnya kemuliaan Kristus datang dalam hidup kita, dan harusnya dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Itulah status kita hari ini. Katakan amin. Haleluya. Karena setiap kita lahir daripada, setiap orang yang lahir dari Allah hidup dalam kebenaran, hidup sesuai firman. Sehingga hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman, sebetulnya itu adalah dimensi hidup saudara dengan saya hari ini. Itu adalah gaya hidup kita. Itu adalah pola hidup kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya seseorang dapat hidup sesuai firman? Perhatikan. Seringkali
kita berpikir bahwa pertumbuhan rohani itu akan bersamaan ketika seseorang menjadi orang, ketika seseorang telah menjadi orang Kristen. Perhatikan baik-baik, kekristenan itu harus dimulai dari pertobatan yang benar. Kekristenan itu harus dimulai dengan kelahiran baru. Perhatikan, itu sebabnya orang yang telah lahir dalam rumah tangga Kristen, dia harus sampai pada satu level di mana dia mengalami kelahiran baru. Karena sejak tadinya dia lahir hanya sebagai makhluk jasmani. Dan harus dia sampai pada dimensi di mana dia mengalami pembaharuan roh. Perhatikan, itu sebabnya mengapa banyak anak-anak Kristen itu masih bisa dikuasai oleh kejahatan. Camkan ini baik-baik. Anak-anak yang lahir dari rumah tangga Kristen pun masih mungkin dia dikuasai oleh kejahatan dan dosa. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami kelahiran baru. Amin. Jadi kelahiran baru itu standar. Dimensi yang harus pernah dialami oleh setiap orang. Barulah dia mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan. Saudara jangan berharap seseorang anak akan bertumbuh rohaninya. Karena pertumbuhan rohani itu, perhatikan, ini penting sekali. Pertumbuhan rohani itu hanya terjadi setelah orang mengalami kelahiran baru. Jadi selama orang belum mengalami kelahiran baru, tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Amin. Itu penting sekali. Jadi jangan berpikir dengan serta-merta seseorang hadir di gereja, lama-lama dia akan bertumbuh rohani. No. Dia harus memulai dari garis start. Dia harus punya garis start dalam hidupnya, yaitu apa? Pertobatan dan kelahiran baru dalam Yesus. Amin. Itu penting sekali. Kita seringkali keliru, kita berpikir serta-merta seseorang hadir di gereja, maka dia akan mengalami pertumbuhan gereja. Tidak bisa. Kenapa? Harus ada proses awal yang dialami. Kita mesti membedakan mana lahir jasmani dan mana lahir rohani. Seseorang untuk mengalami pertumbuhan rohani, dia harus mengalami lahir rohani dulu. Halo? Amin. Bisa bedakan ini? Bisa bedakan? Amin. Jadi tugas kita dalam menuntun seseorang sampai dia mengalami kelahiran. Barulah dia mengalami proses pertumbuhan. Jadi proses pertumbuhan rohani itu dimulai pada saat seseorang lahir baru. Itu dimensi kehidupan yang berbeda. Selama seseorang belum bertobat, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Haleluya. Paulus berkata kepada jemaat, aku tidak bisa lagi memberikan kamu makanan yang susu atau bubur, karena kamu bukan lagi bayi rohani. Dan sudah perhatikan, kapan seseorang disebut manusia rohani? Pada saat dia lahir baru. Kapan kita disebut manusia? Pada saat kita lahir. Betul? Pada saat kita lahir. Tapi pada saat kita lahir baru juga, maka kita disebut manusia rohani. Haleluya. Jadi itu berarti siapapun yang aktif ada di gereja pun belum tentu dia mengalami pertumbuhan rohani. Karena itu semua orang harus memiliki garis start, yaitu kapan dia bertobat, kapan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kapan dia lahir baru secara roh. Itu penting sekali. Haleluya. Makanya saya ajak siapa saja, setiap kita yang ada di sini, yang mungkin belum sempat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbalik dari jalan hidup dan lahir baru, itu penting sekali. Setiap kali Anda dengar khotbah, sebenarnya itu saat di mana Anda punya kesempatan untuk datang kepada Kristus dan jadi ciptaan yang baru. Haleluya. Itulah sebabnya fakta real dalam kehidupan kita setiap hari menunjukkan berbagai kejahatan di lingkungan, dan kadangkala itu terjadi dalam kekristenan sendiri. Ada apa dengan kekristenan? Mengapa kok ada banyak orang yang hidup saleh, tapi ada banyak orang yang begitu ada di bawah tekanan kejahatan? Karena dimensinya berbeda. Tangkap baik-baik. Orang bisa saja punya KTP Kristen, tapi jika dia belum masuk dimensi lahir baru, tidak bisa. Dia tetap dikuasai oleh kejahatan. Saya berharap jemaat bisa membuat perbedaan
Ada dimensi di mana orang masih hidup lama, ada dimensi di mana orang masih hidup yang baru. Ketika seseorang masih belum sampai pada dimensi hidup baru, susah untuk dia keluar daripada cengkraman pekerjaan setan. Karena ayat ini berkata seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Tapi kamu tidak bisa berbuat dosa lagi karena kamu lahir dari Allah. Jadi orang yang tidak bisa melakukan dosa dan tidak berada di bawah kuasa dosa adalah mereka yang telah lahir dari Allah. Lahir baru dalam Yesus Kristus. Artinya siapa yang belum lahir baru, mengalami kelahiran baru, sulit dia keluar dari tekanan kuasa dosa. Karena seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Bisa paham bagian ini? Haleluya. Karena itu menjadi tugas kita. Mari setiap kita bergerak di sini. Kalau kita hendak menuntun seseorang, jangan puas ketika dia ada di gereja dan aktif. Bahkan sampai di pelayanan pun jangan puas. Karena kita harus masuk dimensi yang baru. Dimensi baru ini yang ditawarkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Lahir baru itu tuntutan. Amin. Lahir baru itu tuntutan, itu standar. Apa yang masih kurang dalam diri Nikodemus? Dia guru besar, dia orang Farisi, pengajar Israel. Nah, tetapi tentang bagian ini Yesus berkata, kau pengajar Israel, kau tidak paham. Tapi aku berkata kepadamu, meskipun kau punya ilmu, kau punya sesuatu yang luar biasa di Israel, kau harus lahir baru. Jadi dengar baik-baik. Seorang orang Farisi yang luar biasa saja, Yesus minta dia lahir baru. Apatah lagi dengan kita yang bangsa lain. Betapa penting kita harus mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Orang Israel saja disuruh lahir baru. Apalagi Anda yang bangsa lain. Amin. Mereka yang punya juru selamat disuruh lahir baru. Apalagi kita yang menyembah batu, yang menyembah pokok. Ayat ini berkata, hai anak-anakku, perhatikan, waspadalah dengan berhala. Jadi artinya Yesus dalam 1 Yohanes tadi pasal 5 ayat 18 ya. Yesus Kristus itu Allah yang benar dan hidup yang kekal. Waspadalah dengan berhala. Berhala itu menunjuk kepada sesembahan yang lain. Artinya begini, kita orang Papua ini kalau sudah percaya Yesus, lepaslah dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Minggu lalu saya singgung tentang orang pergi ke kuburan dan bilang permisi, selamat sore, dan itu masih berhala sebenarnya. Berhala kecil-kecilan. Mengapa kita harus pamit? Karena kita takut jika tidak pamit ada intervensi arwah. Lah kan kita bukan hidup di bawah intervensi siapapun. Kita ini hidup di bawah intervensi surga. Mengapa? Karena kita lahir dari sana. Roh kita diperbaharui dari sana. Dimensi hidup kita dikontrol, dikuasai dari sana. Kita tidak lagi diintervensi oleh dunia. Ayat ini berkata seluruh dunia dikuasai setan. Tapi Anda dan saya ada di bawah kontrol. Yang lahir dari Allah melindungi mereka. Dalam doa Yesus pada Yohanes pasal 17. Aku berdoa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam doa Bapa kami, Yesus berdoa, tetapi lepaskanlah kami daripada. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi artinya, Tuhan punya titik pengawasan penting dalam hidup kita. Kontrolnya yang sangat penting dalam hidup kita. Coba perhatikan. Jangan pikir hari-hari hidup kita, langkah kita setiap hari tidak dikontrol oleh Tuhan. Tuhan mengontrol Anda. Kenapa? Karena Tuhan punya koneksi dengan kita. Kenapa Yesus berkata kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Artinya surga punya koneksi dengan orang-orang percaya. Maka setiap langkah kita dihitung Tuhan.
Dan firman Tuhan berkata, seurat rambut kepalamu pun tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan perkenanan. Apakah ini arti kiasan? Bukan. Arti sesungguhnya bahwa seluruh jalan hidup orang percaya ada di bawah kontrol Allah. Perhatikan. Makanya Tuhan mau ketika orang khawatir, dia bandingkan kita dengan burung pipit. Hidupmu tidak sebanding dengan burung pipit. Tidak sama dengan burung pipit. Burung pipit yang kecil bisa terpelihara. Apalagi kita manusia besar ini. Orang percaya lagi. Yang lahir dari sana lagi. Halo? Amin. Karenanya jangan lagi khawatir tentang hidup. Karena kita punya dimensi yang berbeda. Di bawah kontrol, perhatian, perlindungan Tuhan. Berapa kali dia berdoa untuk perlindungan orang percaya. Dalam doa Bapa kami dia berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam doanya dalam Yohanes pasal 17, Bapa aku minta supaya kau melindungi mereka daripada yang jahat, daripada dunia, dari sistem dunia. Aku tidak berdoa supaya kau mengambil mereka dari dunia, tapi aku berdoa supaya kau melindungi mereka dari sistem yang jahat itu. Jadi kita adalah orang-orang yang terpelihara, terlindung di bawah kuasa Allah, di bawah proteksi darahnya, di bawah kontrol surga. Hal yang kedua, mengapa kita tetap di dalam Kristus? Alasan yang kedua adalah ayat 28. Ya. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus tetap tinggal di dalam dia, supaya kita beroleh keberanian menghadap dia pada waktu kedatangannya, pada waktu dia datang pada kami. Cara perhatikan, apa yang dimaksud dengan keberanian? Pada waktu dia datang, kita memiliki keberanian untuk menghampiri dia. Pada waktu dia datang, kita memiliki keberanian untuk menghadapi dia. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Keberanian di sini berbicara tentang hubungan. Hubungan yang intim, relasi yang baik, hidup tanpa masalah, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup dalam melakukan kebenaran firman. Ini yang tadi saya maksudkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mendengar khotbah bahwa setiap orang percaya harus melakukan kebenaran firman. Orang yang lahir dari Allah itu tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah perhatikan, orang yang melakukan kebenaran firman justru dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Perhatikan, orang yang hidup dalam kebenaran firman itu dia hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Dia hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan dia, hidup tanpa masalah. Kenapa? Karena dia hidup dalam melakukan firman. Jadi bagian yang kedua ini adalah, sudah perhatikan, mengapa kita pada waktu dia datang pada kali kedua kita memiliki keberanian menghadapi dia, menghampiri dia. Karena apa? Kita hidup
tanpa masalah dengan dia. Orang yang tidak melakukan firman, dia pasti punya masalah besar dengan Tuhan. Haleluya. Perhatikan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kita ini menghakimi ketika kita berbicara tentang dosa. Orang berpikir kau manusia saja baru bicara tentang dosa. Dengar, masalah terbesar antara kita dengan Allah adalah dosa. Bukan masalah terbesar yang dihadapi oleh semua orang di dunia, bukan masalah kemiskinan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah pengangguran, bukan masalah hal yang lain, bukan masalah sakit penyakit. Permasalahan besar yang dihadapi manusia di dunia ini adalah tentang dosanya. Haleluya. Adalah karena orang menolak untuk hidup sesuai dengan firman. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus sampai akhir hidup, supaya pada waktu Dia datang kita punya keberanian untuk menghampiri Dia. Keberanian berbicara tentang hubungan, tentang kepastian kita, hubungan yang akrab dengan Dia, hubungan yang intim dengan Kristus. Karena kita selalu melakukan firman, sehingga kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Pada waktu Dia datang, kita tidak pernah dipermalukan. Kita berani menghampiri Dia. Haleluya. Firman Tuhan berkata akan datang waktunya, kita akan melihat Dia muka dengan muka. Hari ini kita dengar firman-Nya, hari ini kita dengar sabda, tapi suatu saat kita akan berhadapan, lihat wajahnya, lihat mukanya dengan muka. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu saat yang menyenangkan, itu saat yang menyukakan hati kita. Kita rindu melihat wajahnya, kita rindu melihat wajah Tuhan kita. Orang Kristen ingin pergi ke surga hanya untuk berjumpa dengan Allah. Haleluya. Amin. Untuk melihat Dia, untuk berjumpa dengan Dia, bahkan untuk apa? Untuk tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu merindukan hal yang lain. Rindu berjumpa dengan Kristus dan tinggal bersama Dia untuk selamanya. Dia berkata kepada murid-muridnya, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita ingin pergi kepada kekekalan hanya untuk berjumpa dengan Dia, hanya untuk tinggal bersama Dia buat selamanya. Haleluya. Karenanya kita tetap tinggal di dalam Dia, supaya pada waktu Dia datang pada kali kedua, hati kita tidak tertuduh, tapi kita memiliki keberanian menghampiri Dia. Haleluya. Yang keberanian menghampiri Dia. Haleluya. Hal yang terakhir, bagian yang ketiga merupakan bagian yang terakhir. Supaya kita tidak malu atau dipermalukan pada saat kedatangannya kali kedua. Ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan. Wow, ini Bapak Ibu bagian ini luar biasa. Supaya kita memiliki keberanian percaya dan tidak usah malu. Wah, saya percaya Bapak Ibu punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan pada waktu Dia datang. Ayat ini berkata supaya hati kita tidak tertutup pada waktu kita menghadapi Dia. Jangan sampai hati kita tertutup, akhirnya kita merasa malu atau kemudian kita dipermalukan. Saudara, sebenarnya situasi ini sedang berbicara tentang saat di mana orang-orang yang berkeras hati, orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam Kristus, saatnya mereka akan menghadapi Tuhan dan mereka malu atau mereka dipermalukan. Kenapa? Dosa membuat kita sombong. Dosa membuat orang keras hati terhadap Tuhan. Jadi saat orang dipermalukan, itu adalah saat di mana kesombongan dosanya dihancurkan. Kesombongan karena dosa itu dihancurkan. Dan saat itu orang malu, tersipu-sipu. Orang malunya minta ampun. Mau taruh muka di mana? Orang-orang yang semasa hidupnya berontak terhadap Tuhan, saatnya mereka akan malu menghadapi Dia. Haleluya. Kenapa orang akan malu? Karena dia sudah mati ganti dosa, tapi orang tidak mau datang kepadanya. Orang masih mau bertahan di dalam dosanya. Ada saat di mana kau akan malu. Apakah kita menunggu kita dipermalukan? Kita
kita rasa malu di depan banyak. Sebenarnya kisah 10 wanita yang kemarin 2 minggu kita dengar, 5 bijaksana, 5 bodoh. 5 yang bodoh itu sebenarnya mereka dipermalukan. Kapan mereka malu? Pada saat pelita mereka yang tadi mereka banggakan, nyalanya pudar, tidak bisa menyala lagi. Itu malunya minta ampun. Apalagi saat setelah mereka pergi beli minyak, lalu kemudian mereka kembali dan pintunya sudah tertutup. Malunya kita. Menyesal. Malu dan menyesal. Tapi apa boleh buat? Orang berkata, pepatah berkata, menyesal tak ada. Haleluya. Penyesalan yang tak ada. Malu yang sia-sia. Hari ini kita boleh dipermalukan karena kebenaran. Ada banyak orang memberontak terhadap firman. Mereka sombong, hidup dalam kekerasan hati. Dan orang-orang benar berada pada posisi di mana dipermalukan. Kita mau tegur mereka bilang kok kayak malaikat saja. Kita mau ditegur mereka bilang jadi manusia saja mu. Memangnya kau sudah suci. Kita malu kan? Ketika kita tegur, kau manusia biasa saja mu. Memangnya kau sudah suci. Akhirnya kita harus itu lagi. Kita malu, dipermalukan. Tapi dengar, ada saatnya orang jahat akan dipermalukan. Ada saatnya orang menolak firman akan dipermalukan. Ada saat di mana hati kita akan menuduh kita. Firman Tuhan kita di penghakiman terakhir. Orang semua berdiri di hadapan. Dan mulai dipisahkan. Kambing dari domba. Domba dari kambing. Saat itulah banyak orang akan dipermalukan. Dan sudah terkasih dalam Tuhan, kesombongan itu. Sekarang ketika orang keras hati terhadap firman, kita berpikir penolakan firman itu hal biasa. Sebenarnya penolakan itu kesombongan. Kekerasan hati itu kesombongan. Haleluya. Dan kesombongan itu akarnya adalah dosa. Ketika seseorang membiarkan dosa menguasai jalan hidupnya, dia hidup dalam kesombongan. Dari sini, hakikat dan wujud kesombongan dalam diri manusia itu nampak pada 2 hal. Yang pertama, penolakan terhadap pertobatan. Haleluya. Kalau orang sombong, orang keras hati, kita bicara soal pertobatan, orang tidak mau. Orang akan menolak. Haleluya. Dan kesombongan itu membuat orang berada pada zona nyaman. Kalau orang berada pada zona nyaman, kita bicara soal pertobatan, orang akan menolak. Yang kedua, penolakan akan ketaatan pada Kristus dan firman-Nya. Nah, saudara, kita bandingkan ayat ini ketika Yesus berkata kepada banyak orang. Ayat ini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Kita buka dulu Matius. Ya. Ada satu bagian yang saya ingin tunjukkan kepada jemaat. 8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk bertobat, Dia panggil kita dengan betapa lemah lembut. Lalu Dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat kita hidup dalam kesombongan oleh karena dosa, kita mungkin merasa bahwa itu zona nyaman dalam hidup kita. Tapi saya beritahu saudara, kita sedang ada pada beban yang sangat berat dan kita tidak sanggup melepaskan diri kita. Tangkap ini. Orang-orang yang berada pada zona nyaman karena dosa, mereka berpikir mereka itu aman-aman saja. Tapi Yesus menyebut mereka sebagai orang yang berbeban berat. Haleluya. Berbeban berat, memikul beban yang begitu terlalu berat dan tidak sanggup lagi melepaskan diri. Dan Dia berkata, aku akan memberikan kelegaan. Artinya, aku akan melepaskan engkau dari beban besar yang kau pikul. Jadi tangkap baik-baik, ketika dosa menguasai jalan hidup kita, kita tidak sanggup melepaskan kita. Yang sanggup membebaskan kita hanyalah Kristus. Hanyalah Yesus.
Jadi hendaklah setiap orang respon pada panggilannya untuk diselamatkan. Lalu yang kedua, sudah dikasih Tuhan. Ayat ini berkata demikian, ayat yang ke-29. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuki yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap orang yang percaya, tidak ada kata tidak, harus bersedia hidup dalam ketaatan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kamu dahulu adalah hamba dosa, tapi setelah dimerdekakan, kamu menjadi apa? Hamba kebenaran. Sehingga melakukan kebenaran itu tidak bisa tidak. Itu merupakan bagian hidup orang percaya. Hidup dalam kekudusan dan kesucian itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari orang percaya. Dan itu adalah kuki yang dipasang. Yesus berkata, pikulah kuki yang kupasang. Kuk perhambaan, ketaatan kepada firman itu harus dipikul. Amin. Bersedia untuk taat, bersedia untuk setia, bersedia untuk melakukan firman. Tidak bisa tidak, karena itu kuk. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu, haleluya, jiwamu pasti mendapatkan ketenangan. Sebenarnya ketaatan itu, perhatikan, ketaatan itu bukan membahayakan. Ketaatan itu tidak membebani. Ketaatan itu tidak menghancurkan. Ketaatan itu tidak merugikan. Justru bagi orang percaya, ketaatan itu membawa kepada ketenangan jiwa. Halo. Ketaatan itu justru membawa kita kepada apa? Jiwa yang tenang. Coba kalau kita melakukan kejahatan dan tidak mau taat pada firman, adakah jiwa Anda tenang? Jiwa merana, jiwa gelisah. Karena apa? Hati tertutup. Amin. Hati tertutup. Kita datang di gereja, orang lain melompat-lompat memuji Tuhan yang leluasa, hati kita tertutup. Mau angkat tangan juga, aduh, itu jiwa merana. Dan dengar baik-baik, beban terbesar dalam hidup kita adalah ketika jiwa kita merana karena dosa. Tidak ada yang bilang amin. Orang berpikir beban terbesar dalam hidup kita adalah ketika beras di rumah habis. Bukan. Beban terbesar adalah ketika jiwa kita merana karena dosa. Bahasa ini perlahan tapi menusuk hati. Haleluya. Jadi kita mampu mengenali beban yang mana yang sebenarnya kita pernah tanggung, supaya kita mengerti beban seperti apakah yang sebenarnya membebani kita. Beban terbesar bagi jiwa kita adalah ketika jiwa kita merana karena terbelenggu di dosa. Karenanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Artinya marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat karena dosa. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelepasan bagi jiwamu. Dan pikulah kuki yang kupasang. Artinya kau harus bersedia taat kepada firman. Haleluya. Itu ketaatan yang berbeda. Karena manusia pernah hidup dalam ketaatan kepada dosa, maka setelah kita dibebaskan, kita harus hidup dalam ketaatan kepada apa? Kebenaran firman. Ini dimensi yang berbeda lagi. Haleluya. Jadi ketaatan itu sebenarnya hal yang akan menyukakan jiwa kita. Ya, orang yang tidak mau taat sebenarnya dia membawa jiwanya kepada bahaya. Dia sedang membawa jiwanya kepada persoalan. Maukah Anda taat? Ya, karena oleh ketaatan jiwa kita akan lega. Kalau kita tidak mau taat, jiwa kita merana. Jadi sebenarnya orang yang menolak firman itu orang yang membawa dirinya kepada bahaya. Dan saatnya akan tiba, kesombongan akan dihancurkan pada waktu Yesus datang pada kami. Hari ini orang meremehkan firman, hari ini orang menolak firman, tapi tunggu saat engkau akan dipermalukan.
Haleluya. Hati tertutup, bungkam, tidak bisa buka mulut. Karena firman Tuhan berkata, setiap firman yang kita dengar akan bangkit dan menjadi saksi, menghakimi kita. Haleluya. Firman itu akan bersaksi melawan kita. Itulah saat dimana kita akan mau. Jadi mengapa kita perlu tetap tinggal di dalam Tuhan sampai Dia datang pada kami? Yang pertama adalah karena kita dilahir dari Dia. Mengapa kita harus meninggalkan Dia lagi? Yang kedua, supaya pada waktu Dia datang kali kedua, kita memiliki keberanian. Tanpa masalah kita menghadap Dia. Dengan senang hati kita menghampiri hadirat. Lalu yang kedua, supaya jangan kita malu tersipu-sipu atau kita dipermalukan karena ketidaktaatan kita itu. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu sekali lagi hari ini yang merupakan pengajaran penting bagi kami. Kami menyadari bahwa ada banyak hal yang menyinggung hidup kami, menyinggung zona nyaman kami, menghancurkan zona nyaman kami hari ini. Tapi betapa penting kami harus tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Ada 3 alasan yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Yohanes pada bagian ini Tuhan, supaya pada waktu Engkau datang pada kali kedua, kami dengan penuh keberanian menghadapi Engkau Tuhan. Pada waktu Engkau datang pada kali kedua, kami tidak malu tersipu-sipu menghadapi Engkau Tuhan. Dan kenapa kami tetap tinggal di dalam Engkau? Karena kami berasal daripada-Mu. Kami dilahirkan kembali oleh Roh Kudus-Mu. Dan hari ini kami punya persekutuan yang intim dengan-Mu. Kau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Karenanya firman ini datang bagi kami hari ini agar kami tetap kuat dan tinggal di dalam Engkau Tuhan. Meskipun ada tantangan, pergumulan, persoalan, ada cobaan, ada godaan, dan ada serangan pekerjaan setan, ada strategi iblis yang harus kami hadapi. Tapi biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Seperti doa-Mu, Kau tidak mengambil kami keluar dari dunia, tapi Engkau melindungi kami daripada yang jahat ya Tuhan. Engkau melindungi kami dari pekerjaan setan. Sebab firman berkata seluruh dunia telah dikuasai setan, tapi orang-orang percaya yang lahir baru dari Engkau Tuhan tidak lagi melakukan dosa. Itulah kami umat-Mu ya Bapa. Karena itu kami sadar seringkali kami jatuh dalam dosa, dan hari ini firman-Mu datang bagi kami. Tuhan mengampuni dan Tuhan membasuh kami dengan darah-Mu. Sebab firman-Mu berkata manakala kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Engkau menyediakan bagi kami korban yang terus membasuh dosa kami. Itulah korban grafirat anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang siap membasuh dan menyucikan kami dari dosa, sehingga kami selalu layak dan berkenan kepadamu Bapa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyingkapan firman-Mu hari ini bagi setiap kami, agar kami dapat membangun kekristenan kami di atas dasar yang benar Tuhan. Orang yang lahir dari Allah tidak dapat melakukan dosa. Dan terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Itu pertanda bahwa setiap orang yang tetap terikat dalam dosa, ada kemungkinan mereka tidak mengalami kelahiran baru di dalam Engkau Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang datang mengajar kami hari ini, supaya kami keluar dari jalan hidup yang tidak memuliakan Engkau, dan hidup sebagai orang-orang yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tolong kami semua untuk mengerti bahwa ini adalah dimensi baru yang kami miliki dalam hidup kami, dan arah hidup kami adalah hidup yang kekal ya Tuhan, supaya tidak seorang pun kehilangan mahkota dan upahnya ketika Engkau datang pada kali kedua. Maka kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan buat selama-lamanya. Kuatkan dan teguhkan kami. Dunia boleh bergoncang, tapi teguhkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba menyampaikannya mungkin secara garis besar, ada banyak penjelasan yang mungkin kurang dipahami, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan pemahaman konsep dan perbendaharaan umat Tuhan. Setiap kata demi kata yang hamba sampaikan Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan semuanya, sempurnakan uraian, sempurnakan penjelasan, bahkan pemahaman umat-Mu Tuhan sempurnakan,
supaya ada satu kata, satu bagian, satu ayat ataupun satu kalimat yang dapat dipahami dan dimengerti. Dari sana umat-Mu akan membangun imannya, membangun kehidupan rohaninya, semakin bertumbuh ke arah Dikau Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu. Dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan telah hadir di tengah kami dan telah menjamah dan memberkati kami semua, kecil besar tua muda, yang berkesempatan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.